Sobat BM, kali ini kita akan bahas soal 1 tahun DPRD Kabupaten Serang. Jadi konsep bernegara Indonesia itu kan trias politika. Nah, trias politika itu adalah konsep kenegaraan di mana eksekutif, legislatif, dan yudikatif bekerjasama membangun negara ya untuk kepentingan masyarakat. Sudah hadir di studio Ketua DPRD Kabupaten Serang, Haji Bahrul Ulum. Jadi kita akan tanya-tanya nih, kira-kira 1 tahun ini DPRD Kabupaten Serang yang dipimpin beliau sudah melakukan apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Assalamualaikum. Sehat gini ya? Sehat. Karena ini kondisinya pandemik gitu. Kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak saya dengan Pak Ketua juga ada 1 meter sehingga percikan-percikan batuk dan kita berdua sedang sehat kok gitu. Jadi apa kabar Pak Haji? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya. Tapi biasanya Pak Haji dipanggil dengan Kang Ulum ya? Ya. Saya panggil Kang Ulum atau panggil Pak Ketua nih? Bebas saja. Bebas. Tapi untuk Sobat BM ketahui, kita pernah wawancara Kang Ulum tahun lalu. Kalau yang mungkin mau tahu bisa dicek di link atas soal bagaimana anak gembala jadi ketua dewan. Tapi itu anak gembala yang dulu. Dan sekarang anak gembala sudah menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Serang selama 1 tahun. Aktivitas sehari-hari apa nih, Kang Ulum? Ya, aktivitas sehari-hari menjalankan tugas sebagai biasa ya, pimpinan DPRD Kabupaten Serang. Di sisi lain juga saya harus menjalankan tugas saya selaku sekretaris Partai Golkar Provinsi, di mana ketuanya sedang punya hajat. Oh iya. Biasanya kalau ketuanya punya hajat, sekretaris itu mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan hajat Kabupaten Serang. Ya, saat video ini dirilis, Kabupaten Serang sedang pesta demokrasi 5 tahunan ya, sedang memilih bupati dan wakil bupati gitu. Dan tentu saja selain sebagai ketua dewan, Kang Ulum juga sebagai sekretaris partai Golkar Provinsi Banten. Tapi kita nggak mau bahas partai nih, Kang Ulum. Kita mau bahas Kang Ulum kan udah setahun nih jadi ketua DPRD Kabupaten Serang. Kesan-kesannya selama setahun mengabdi jadi ketua DPRD apa sih Pak? Ya, kesan pertama yang saya lakukan ini klarifikasi kepada semua orang ya, bahwa kadang ada stigma dari masyarakat, oh susah amat sih mau ketemu ketua dewan, oh susah amat sih mau ketemu bupati. Seperti halnya dulu saya selalu negatif pada saat menjadi aktivis mahasiswa kan. Nah ternyata setelah saya jadi ketua DPRD, waktu saya itu habis dengan protokol yang sudah dibuat. Kegiatan hari ini kemana, bukan hanya hari, bahkan sampai jam per jam harus kita atuhi ketatnya jadwal itu, sehingga saya ingin menginformasikan kepada publik bahwa jangan kemudian negatif thinking susahnya ketemu dengan pimpinan baik lembaga eksekutif maupun legislatif, karena memang ternyata memanage waktu itu butuh sesuatu yang ekstra. Nah, kemudian kesan berikutnya, saya dulu sempat punya ekspektasi yang jadi ketua dewan itu enak, jadi anggota dewan itu enak. Ternyata enggak sih. Oh gitu. Dari sisi, enaknya di mana nih? Dari sisi gini, waktu itu habis oleh protokol kegiatan ke DPRD-an, sehingga jujur kalau boleh saya jujur, lebih banyak kegiatan DPRD yang saya lakukan dibanding kegiatan dengan keluarga. Oh gitu. Ya kalau dulu kan belum jadi DPRD lebih banyak dengan keluarga gitu ya. Bercengkrama, kemudian bisa bermain bersama anak, istri. Nah ternyata setelah jadi ketua DPRD beda. Malah kerepotan ya. Tapi ini perlu juga harus saya syukuri. Kenapa? Karena ngomong kasarnya, siapa suruh kamu jadi ketua anggota DPRD, bahkan ketua DPRD, kalau memang tidak mau menjalani konsekuensi logis sebagai bentuk pertanggungjawaban saya secara pribadi kepada masyarakat yang memilih saya dan kepada partai yang sudah memberikan amanah tambahan kepada saya sebagai ketua DPRD Kabupaten Serang. Nah, dari kesan-kesan itu kemudian saya untuk
menghindari rasa stres, menghindari sesuatu yang negatif, akhirnya saya harus jalankan dengan kalimat di hati saya harus syukuri apa yang sudah saya jalani sebagai bentuk tanggung jawab supaya hati ini tenang. Maka satu kata yang sering saya renungkan bahwa saya harus memberikan manfaat buat masyarakat Kabupaten Serang, khususnya masyarakat Dapil 1 yang saya wakili. Itu saja, Bang Ega. Jadi kalaupun memang konstituen jarang ketemu Pak Ketua di kantor, karena memang jarang di tempat juga ya Pak? Ya. Aktivitasnya keliling terus. Selama 1 tahun ini Pak, program apa saja yang sudah dicanangkan dibuat oleh DPRD Kabupaten Serang? Ya, tentunya gini Kang, kita masuk di DPRD itu rangkaian kegiatan itu dalam 1 tahun sudah tersusun normatif, tersusun rapi. Karena ada agenda-agenda yang harus dilaksanakan, ada batasan-batasan waktu. Misalnya proses pembahasan raperda, proses pembahasan anggaran, ada limit-limit waktu yang harus ini tidak boleh lebih dari bulan sekian, ini tidak boleh lebih dari bulan sekian. Itu yang kemudian apa yang saya lakukan sebagai anggota DPRD, bahkan sebagai ketua DPRD, ya harus mengikuti jadwal yang sudah disusun sedemikian rupa oleh sekretariat sebagai pembantu kami di teknis administratifnya. Nah, terkait apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun di DPRD Kabupaten Serang, yang pasti ada 3 fungsi yang harus saya sampaikan pada hal ini: fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi. Nah, dari fungsi legislasi misalnya, kami di DPRD sudah menyusun 12 raperda menjadi perda di 1 tahun dalam 1 tahun DPRD Kabupaten Serang. Kemudian kami juga sudah menyusun anggaran, baik di anggaran perubahan 2020, dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan membahas tentang RAPBD 2021. Nah, ini yang membutuhkan ketepatan waktu, karena dalam proses penyusunan APBD itu ada deadline bahwa pembahasan murni APBD 2021 harus sudah menjadi kesepakatan dan keputusan bersama paling lambat tanggal 30 November misalnya. Nah, ini juga yang berpacu dengan waktu. Maka DPRD tidak boleh lebih melakukan proses pembahasan menjadi sebuah keputusan bersama, tidak boleh nyebrang dari tanggal 30 November. Batas deadline-nya 30 November. Tanggal 30 November. Ya, banyak sekali raperda tahun ini ya, dan itu ada sekitar 12 raperda. Kurang lebih. Dan harus jadi perda di tahun ini. Yang sudah 12. Sudah 12 perda tuh. Nanti mungkin teman-teman bisa download sendiri dan pantau sendiri perdanya di website. Kemudian Kang Ulum kan sebagai ketua, Akang kan dari Golkar ya? Iya. Sementara sebagai ketua dewan tuh membawahi anggota-anggota dewan yang lain, bukan membawahi, artinya menaungi anggota-anggota dewan lain yang lintas partai gitu. Iya. Sementara lintas partai itu kan kadang-kadang beda kepentingan, apalagi sekarang berangkat ada pesta demokrasi gitu. Gimana sih cara ngordinirnya tuh? Oke. Jadi saya gini, Kang Ega, saya sampaikan ke teman-teman anggota DPRD Kabupaten Serang, terlepas ya dari semua partai politik, kemudian terlepas juga hari ini kita sedang ada pesta demokrasi yang tentunya beda usungan dan beda pilihan dengan teman-teman kita dari partai yang lain. Nah, kami ingin menyampaikan bahwa kita menjadi anggota DPRD ini aspirasi dari masyarakat, amanah dari masyarakat, sehingga kemudian apa yang kita lakukan sebagai anggota DPRD, apalagi sebagai ketua DPRD, maka hanya satu kuncinya, apa? Jalani amanah dengan sebaik-baiknya, berikan sesuatu yang kemudian itu memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang memilih kita. Jangan sampai masyarakat merasa kecewa sudah memberikan amanah kepada kita, kemudian kita tidak bisa menjalankan itu dengan baik. Nah, sehingga dalam konteks kepentingan itu, kepentingan masyarakat secara umum Kabupaten Serang, sehingga dalam tanda kutip konflik kepentingan, konflik of interest antar partai politik yang ada di DPRD Kabupaten Serang ini bisa diminimalisir kalau kita mengembalikan bahwa kita harus menjalankan amanah masyarakat sebagai anggota DPRD, yang tentunya ada harapan-harapan masyarakat yang itu harus kita perjuangkan dan harus kita wujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang ada di DPRD Kabupaten Serang. Selama itu bisa berjalan dengan baik, maka kita bisa minimalisir konflik-konflik of interest tadi. Dan alhamdulillah
dalam 1 tahun ini itu bisa berjalan dengan baik ya. Iya. Ya karena menjadi ketua dewan tidak mudah juga kan, karena di bawah itu kan lintas partai itu yang kepentingannya juga berbeda-beda, tetapi sejauh mana kegigihan ketua ya dan anggota-anggotanya juga bisa dilihat mungkin di 1 tahun ini teman-teman, jadi tidak ada kendala yang berarti gitu. Nah, kemudian eksekutif Pak Kabupaten Serang pemerintahnya, apakah selama 1 tahun ini khususnya yang menjabat bisa bekerja sama dengan DPRD sendiri sebagai wakil masyarakat? Ya alhamdulillah Kang Ega ya, karena saya bilang tadi bahwa kepentingan kita adalah mengedepankan kepentingan masyarakat Kabupaten Serang. Tidak ada seorang bupati, tidak ada seorang DPRD yang kepentingannya kepentingan pribadi. Pasti mengedepankan kepentingan masyarakat secara umum. Nah, selama konteks itu bisa kita satukan dengan eksekutif dan legislatif, insya Allah semua berjalan dengan baik. Dan itu kita bisa buktikan dalam 1 tahun kepemimpinan DPRD periode 2019-2024 ini, kita selalu seiring sejalan dengan eksekutif. Apa yang menjadi kebijakan eksekutif, selama itu kebijakannya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Serang, maka legislatif wajib mendukung. Demikian juga sebaliknya, ketika DPRD, legislatif memperjuangkan kepentingan masyarakat secara umum, maka eksekutif pun harus bisa mendukung kami di legislatif. Dan alhamdulillah dalam 1 tahun perjalanan ini, eksekutif dan legislatif saling menunjang, saling mendukung dan saling sinergi, sehingga tidak ada persoalan antara eksekutif dan legislatif. Ya, 1 tahun eksekutif dan legislatif Kabupaten Serang kita juga lihat memang berjalan dengan sinergi dan bagus sekali. Apalagi memang kebetulan eksekutif yang memimpin adalah juga ketua DPW Provinsi Banten Golkar ya Pak. Kemudian tadi kita nyinggung soal bagaimana sih masyarakat kalau mereka kesulitan misalkan untuk ngobrol langsung dengan yang dipilihnya di DPRD gitu. Seandainya itu terjadi nih, apa yang masyarakat harus tempuh seandainya kesulitan menyuarakan aspirasinya gitu. Ya. Jadi gini Kang Ega, dalam DPRD itu ada 2 musim. Ada musim sidang atau masa ya, ada masa reses. Sebenarnya aspirasi masyarakat kepada anggota DPRD yang menjadi wakilnya itu bisa disampaikan pada saat masa reses. Tapi memang masa reses ini terbatas. Dalam 1 tahun anggaran itu ada 3 kali masa reses. 1 kali masa reses itu ada 4 hari, sehingga mungkin agak terbatas secara waktu kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada anggota yang mewakilinya. Tapi sesungguhnya aspirasi itu tidak tertutup hanya saat reses. Kalau memang ada aspirasi yang harus disampaikan oleh masyarakat kepada anggota DPRD yang mewakilinya, bisa dilakukan secara non formal. Misalnya ketika ketemu di rumah anggota dewan atau ketemu di jalan, ada aspirasi yang harus diperjuangkan oleh anggota DPRD, kita tidak menapik itu. Kita akan terima itu sebagai masukan, karena sesungguhnya DPRD bisa bekerja kalau ada aspirasi. Aspirasi dari masyarakat itu menjadi sebuah modal kita untuk bagaimana bisa menjalankan tugas kita sebagai anggota DPRD untuk bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat, untuk bisa memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi, karena sesungguhnya tidak ada aspirasi masyarakat yang buruk kan ya. Pasti aspirasinya baik dalam konteks apa? Baik dalam konteks untuk kepentingan masyarakat secara umum. Nah, itu peluangnya. Tapi kalaupun misalnya dalam masa reses tidak ketemu, kemudian dalam non formal di rumah kemudian tidak bertemu, masyarakat bisa langsung datang ke DPRD, baik secara formal maupun non formal. Personal pun bisa Pak? Personal pun bisa. Syukur-syukur kalau bisa dilakukan secara formal, berkirim surat, kemudian apa yang akan disampaikan aspirasinya, sehingga nanti DPRD akan memilah ini aspirasi kewenangan komisi berapa sih secara komisionalnya. Misalnya kalau aspirasinya tentang pemerintahan, ya kita akan diskusikan dengan Komisi 1. Kalau dengan aspirasinya dengan keterkaitan pembangunan jalan dan infrastruktur, kita bisa diskusikan dengan Komisi 4 dan juga Komisi 2 dan 3. Nah, ini bisa dilakukan sehingga kami tidak menutup ruang-ruang aspirasi buat masyarakat Kabupaten Serang secara umum, baik disampaikan kepada saya selaku ketua DPRD secara kelembagaan, ataupun disampaikan kepada anggota-anggota dewan yang mewakilinya
sesuai dengan daerah pemilihan masyarakat itu sendiri kan enggak? Ya, jadi mungkin kebanyakan masyarakat mungkin agak segan gitu Pak, segan atau mungkin tidak tahu alurnya gitu. Padahal seperti yang disampaikan Kang Ulum tadi sebetulnya bisa disampaikan secara personal, ketemu di jalan. Saya potong ya. Dulu saya sering hadir di undangan orang menikah, orang hajatan lah, gitu kan. Banyak juga yang menyerang saya bahwa ketua DPRD nggak ada kerjaannya selain cuma kondangan dan kondangan. Padahal momentum kondangan itu pun bisa menjadi suasana aspirasi sesungguhnya ketika saya hadir di suatu momen undangan, kemudian ada masyarakat yang berdiskusi dengan saya, ngobrol dengan saya, misalnya Pak Haji atau Pak Ketua atau Pak Bahrul atau Pak Ulum misalnya, ini kami membutuhkan pembangunan di bidang ini, di desa ini, di kecamatan ini. Nah itu secara non formal bisa saya rekam, bisa saya rekam, kemudian saya bisa perjuangkan pada saat momentum pembahasan program pembangunan Kabupaten Serang. Nah jadi tidak ada ruang yang misalnya saya nggak enak kalau datang ke kantor dewan, bisa datang ke rumah anggota dewan, ataupun dalam momentum insidental tadi ya kayak hajatan atau pertemuan apapun yang non formal juga bisa dilakukan. Dan hajatan tuh momen bagus untuk ngobrol-ngobrol yang santai ya. Jadi syukur-syukur kalau misalkan Sobat BM ketemu anggota dewan dimanapun sedang hajatan, nggak apa-apa ya Pak, nggak masalah, ganggu makannya terus sampaikan aspirasinya. Justru itu lebih baik. Itu lebih baik daripada repot mungkin ke dewan, mungkin takutnya sedang kunjungan atau apa gitu. Terakhir Pak, masih ada sisa 4 tahun ke depan Bapak memimpin DPRD Kabupaten Serang. Proyeksinya ke depan ini target dan goalnya apa nih? Gini Kang Ija, target dan goalnya adalah yang pertama, kami ingin melanjutkan pembangunan yang sedang berjalan, kemudian menuntaskan yang belum selesai. Selanjutnya adalah membuat program yang ini bisa menjawab persoalan-persoalan Kabupaten Serang hari ini yang belum terselesaikan. Dengan apa? Pertama misalnya ada aturan-aturan regulasi yang secara hierarki undang-undang harus ada perbaikan, kemudian ada keberpihakan masyarakat yang belum terakomodir dalam sebuah regulasi, kita akan lakukan itu. Contohnya apa? Pada saat HUT ulang tahun Kabupaten Serang yang ke-494 kemarin kami mendapatkan aspirasi dari teman-teman mahasiswa. Apa itu? Bahwa di Kabupaten Serang belum ada regulasi yang mengakomodir kepentingan teman-teman disabilitas misalnya. Nah kemudian kemarin dalam rapat Propamperda kita masukkan, karena dalam Raperda yang akan dibahas di tahun 2021 ini ada Raperda tentang kesejahteraan masyarakat yang mungkin insya Allah di dalamnya itu ada klausul atau bab atau pasal yang mengakomodir kepentingan masyarakat Kabupaten Serang yang disabilitas. Nah ini yang kita lakukan dari sisi regulasi. Ada perbaikan ya Pak? Ada perbaikan regulasi. Nah kemudian ada persoalan-persoalan yang belum selesai di Kabupaten Serang, kita akan lakukan penguatan di 4 tahun sisa ini. Contohnya seperti apa? Kita tahu persoalan sampah masih menjadi perdebatan di masyarakat Kabupaten Serang. Kemudian persoalan jalan yang masih banyak belum selesai juga, ini menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Nah 4 tahun tersisa insya Allah kita akan maksimalkan dan optimalkan apa yang menjadi harapan masyarakat ini bisa kita wujudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami selaku anggota DPRD kepada masyarakat yang memilihnya. Kenapa ini harus dilakukan? Karena masyarakat tidak mungkin milih saya lagi kalau saya selama 5 tahun tidak bisa membawa aspirasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang memilih saya. Demikian juga dengan teman-teman anggota DPRD yang lainnya yang berjumlah 50 orang. Jadi beberapa isu juga akan diperbaiki ya. Kalau isu pungli itu Pak, itu apa? Pungli tenaga kerja gitu di wilayah Serang sana, apa Cikande itu ada nggak? Isu tentang pungli kepada masyarakat Kabupaten Serang yang ingin bekerja, ini sebenarnya persoalan klasik ya kan ya. Dari tahun ke tahun, dari zaman dahulu kala sampai hari ini yang tidak bisa kita hindari. Tapi memang tidak bisa dibuktikan. Kenapa? Karena yang memberi kemudian yang menerima ini nggak pernah teridentifikasi siapa sih yang memberi, siapa sih yang menerima, karena sama-sama tidak mau juga melapor misalnya.
Nah ini kesulitan kita, tapi kita sudah diskusikan dengan Disnaker, kemudian dengan Bupati pada saat itu kita coba meminimalisir persoalan-persoalan pungli kepada calon tenaga kerja yang ada di wilayah Kabupaten Serang yang kemarin ramai itu khususnya wilayah Serang Timur. Jadi kendala mungkin di lapangan juga para anggota dewan atau mungkin DPRD Kabupaten Serang kendalanya di pembuktian ya Pak. Iya. Kadang-kadang juga masyarakat lapor tapi namanya tidak mau disebut sehingga ketika dipanggil untuk bersaksi tidak datang misalkan. Dan itu masa play and demand. Kadang gini juga Kang Ega, ada persoalan klasik misalnya. Sering kita menerima Pak Dewan, saya mau kerja apa aja. Kalau bayar juga nggak apa-apa. Oh. Nah, persoalan ini kadang-kadang yang masyarakat juga masih belum sadar bahwa itu nggak boleh. Itu nggak boleh dilakukan. Tapi masyarakat sendiri juga memberikan ruang itu. Sehingga saya berharap juga kepada masyarakat Kabupaten Serang, jika ada oknum masyarakat Kabupaten Serang yang menjanjikan suatu pekerjaan dengan harus membayar, laporkan ke kami. Laporkan ke pihak kepolisian biar hal ini tidak boleh terjadi lagi di Kabupaten Serang. Ya, sehingga mencederai kondisi real di lapangan gitu. Ya, Sobat BM, kita sudah ngobrol banyak tadi soal bagaimana peran DPRD Kabupaten Serang selama 1 tahun, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Kang Ulum selaku Ketua DPRD Kabupaten Serang masalah-masalah yang dihadapi, nanti mungkin ada perbaikan-perbaikan dan akan terus dilakukan upaya itu sampai 4 tahun ke depan sisa ya Pak. Insyaallah. Kita doakan DPRD Kabupaten Serang di bawah pimpinan Kang Ulum lancar melaksanakan tugas-tugasnya. Amin. Dan kita juga doakan semoga masyarakat Kabupaten Serang lebih baik dan lebih sejahtera. Amin. Ya. Terakhir Pak, himbauan untuk masyarakat Kabupaten Serang, silakan. Sebelum ke himbauan Kang Ega ya, saya ingin menyampaikan juga ucapan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan support kepada DPRD baik melalui aspirasi secara formal maupun non formal. Mohon maaf kami belum bisa berbuat banyak di tahun pertama kami, di tahun ke-1 kami. Kenapa? Karena ketika kami dilantik, pembahasan anggaran pembangunan 2020 sudah dilakukan oleh periode yang lalu. Kemudian ketika kami mau membahas perubahan, dunia digegerkan dengan COVID-19 sehingga banyak kegiatan-kegiatan pembangunan yang kemudian ini terrefocusing untuk penanganan dampak COVID-19. Jadi kami mohon maaf belum bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Serang di 1 tahun kepemimpinan saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Serang dan mungkin juga teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan ini kita bisa maksimalkan apa yang belum kita wujudkan dan kita capai di tahun 2021, 22, 23, dan 2024. Nah, yang terakhir sebagai bentuk tanggung jawab kami, karena kami di DPRD juga masuk salah satu dari satuan tugas COVID-19, kami mengimbau kepada masyarakat agar bisa terus menjalankan protokol kesehatan dengan minimal 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Dan ini sebagai bentuk tanggung jawab kita semua bahwa 3M ini harus menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Serang, bukan hanya sebatas menjalankan apa yang dimaklumatkan dan diperintahkan oleh pemerintah. Itu yang pertama, himbauan yang pertama. Himbauan yang berikutnya adalah mari kita jaga kondusivitas Kabupaten Serang, kita jaga keamanan dan ketertiban Kabupaten Serang menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang di tahun 2020 ini. Perbedaan jadikan rahmat buat kita semua, sehingga apapun pilihan kita itulah yang terbaik buat Kabupaten Serang, dan insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat Kabupaten Serang dengan pemimpin di periode 2021 dan 2026. Sehingga kalau masyarakatnya tertib, kalau masyarakatnya aman, kalau masyarakatnya kondusif, insya Allah pembangunan Kabupaten Serang di tahun 2021 dan 2006 kita bisa wujudkan bersama-sama Kang Ega. Amin, amin. Ini bukan hanya tanggung jawab kami DPRD, bukan hanya tanggung jawab eksekutif, tapi keamanan dan ketertiban serta suksesnya pembangunan Kabupaten Serang juga adalah tanggung jawab dari masyarakat Kabupaten Serang semuanya. Terakhir, gunakan hak pilih. Tidak boleh ada yang tidak hadir di TPS, tidak boleh ada yang golput, karena suara Bapak Ibu semua
menentukan masa depan Kabupaten Serang tercinta. Terima kasih. Iya, ada 3 tuh Sobat BM, 3M katanya ya. Jadi karena COVID 3M, yang kedua kita menjelang pilkada, jadi gunakan hak pilihnya. Dan pembangunan Kabupaten Serang ya tergantung pada pilihan Sobat BM semua gitu. Ya, demikian wawancara ini adalah rangkaian seri setahun DPRD Kabupaten Serang. Jadi nanti kita akan wawancara beberapa komisi selain tentu saja ketua. Dan ketua tadi hanya menjabarkan secara umum, nanti masing-masing komisi mungkin menjelaskan secara khusus apa saja tugas-tugas mereka dan apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun. Kita ketemu di lain kesempatan, salam berkarya dan berbagi inspirasi.